anak-anak, berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar tentang tema yang pertama, yaitu manusia citra Allah. Apa sih yang dimaksud dengan citra Allah? Dan mengapa manusia dapat disebut sebagai citra Allah? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum kita membahas tentang makna citra Allah, kita perlu memahami bahwa manusia merupakan pribadi yang unik. Unik artinya berbeda, tidak ada yang sama antara satu dengan yang lain. Keunikan adalah keistimewaan masing-masing pribadi. Keunikan merupakan anugerah Tuhan. Nah, keunikan diri bisa terdiri dari yang pertama, keunikan fisik, lalu keunikan psikis atau sifat, lalu keunikan bakat atau kemampuan, dan yang terakhir adalah keunikan pengalaman hidup. Seringkali ada dua macam sikap dalam menghadapi keunikan diri. Yang pertama adalah sikap positif, contohnya adalah bangga, menerima, dan mengembangkannya. Lalu yang kedua adalah sikap negatif, contohnya adalah menolak, minder, dan malu. Baik, sekarang kita akan masuk pembahasan tentang manusia citra Allah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata citra berarti gambar, rupa, gambaran, atau bayangan. Kata citra dapat juga bermakna gambaran yang menunjuk pada identitas atau ciri seseorang atau suatu kelompok. Bila manusia dikatakan sebagai citra Allah, berarti manusia serupa dan segambar dengan Allah. Hal ini juga menunjukkan bahwa manusia memiliki kemiripan dengan Allah. Maka manusia memiliki martabat yang luhur dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain. Sebagai bukti bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah, kita dapat melihat dari Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Pada ayat 26 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pada kedua ayat tersebut jelas dikatakan bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Oleh sebab itu, manusia disebut sebagai citra Allah. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Dengan akal budi, kebebasan, dan hati nurani tersebut, manusia memiliki keistimewaan dalam hal cipta, rasa, dan karsa. Baik, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, manusia memiliki daya cipta. Dengan akal budi, manusia dapat menyadari dirinya sendiri, dunia sekitar, bahkan penciptanya. Dengan akal budi juga, manusia dapat menciptakan sesuatu.
Lalu yang kedua, manusia memiliki rasa. Manusia memiliki perasaan sehingga dapat merasa sedih, senang, cemas, khawatir, gembira, bahagia, dan lain-lain. Yang ketiga, manusia memiliki karsa. Karsa adalah kemampuan manusia untuk dapat memilih, menentukan, dan memutuskan sesuatu. Karsa disebut juga kehendak bebas. Dengan karsa, manusia dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Baik, sampai di sini dulu penjelasan tentang manusia citra Allah. Sampai jumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.